Pernah nggak sih kamu dengar suara krik-krik, terus langsung mikir, wah sepi banget nih? Nah, jangkrik ini udah jadi simbol keheningan buat banyak orang. Tapi sebenarnya, jangkrik itu rame banget urusannya. Oke, kita mulai dari fakta paling nyeleneh. Jangkrik jantan bisa jadi musisi malam yang jago banget. Tapi ceweknya nggak bisa nyanyi sama sekali. Iya, jadi suara krik-krik yang kamu dengar tiap malam itu cuma dari jangkrik cowok yang lagi ngode berat ke jangkrik cewek. Dan mereka bikin suara itu bukan dari mulut loh, tapi dari sayap. Sayapnya digesek-gesekin satu sama lain kayak gesek biola mini. Kebayangkan betapa kreatifnya alam? Tapi tunggu, kenapa sih jangkrik sampai segitunya bikin suara? Nah, ternyata ada 4 alasan utama. Pertama, buat narik perhatian si doi. Kedua, buat bilang, hey, ini wilayah gua. Ketiga, buat adu ganteng sama jantan lain. Dan terakhir, buat ngajak kawin. Iya, literally ngajak kawin. Jadi kalau kamu dengar suara jangkrik makin kenceng, bisa jadi ada yang lagi PDKT intens tuh. Nah, yang lebih keren lagi, ada penelitian yang bilang kalau kamu bisa kira-kira suhu udara dari suara jangkrik. Serius, namanya hukum Dolbear. Caranya, hitung jumlah suara jangkrik dalam 15 detik, terus tambah 37. Hasilnya itu suhu dalam Fahrenheit. Gila nggak tuh? Jangkrik bisa jadi termometer alami. Sekarang kita bahas makanan. Jangkrik tuh omnivora, alias doyan semuanya. Mulai dari daun-daunan, serangga kecil lain, sampai bahkan sesama jangkrik kalau lagi kepepet. Benar-benar pejuang hidup. Dan itulah kenapa mereka bisa ditemukan di mana aja. Mulai dari hutan, kebun, sampai di bawah kulkas rumah kamu, kalau dia lagi nyasar. Yang menarik, jangkrik juga punya posisi penting dalam budaya manusia. Di Jepang dan Cina, jangkrik itu dianggap pembawa keberuntungan dan simbol kebahagiaan. Bahkan di masa lalu, orang-orang di Cina suka pelihara jangkrik dalam kandang kecil kayak pelihara burung. Mereka nikmatin suara jangkrik kayak kita dengerin lagu. Unik banget kan? Kamu tahu nggak? Jangkrik juga masuk dalam daftar makanan masa depan. Serius, soalnya jangkrik tinggi protein, rendah lemak, dan lebih ramah lingkungan dibanding daging sapi atau ayam. Ada yang bikin tepung jangkrik buat camilan, bahkan ada burger jangkrik. Mungkin kamu mikir, ih geli. Tapi jangan salah, itu bisa jadi solusi buat krisis pangan global nanti. Dan ini yang paling gokil, jangkrik udah dikirim ke luar angkasa. NASA pernah ngajak jangkrik buat riset soal efek gravitasi nol terhadap perilaku serangga. Iya, si jangkrik yang biasa kita cuekin itu udah jadi astronot lebih dulu daripada banyak manusia. Respect banget gak tuh? Jadi, jangkrik itu bukan cuma serangga berisik di malam hari. Dia itu musisi, pejuang, simbol budaya, sumber makanan masa depan, dan bahkan pionir ruang angkasa. Serangga sekecil itu tapi punya cerita segede itu. Kalau kamu suka konten seru dan unik seputar dunia hewan, jangan lupa like dan follow. Ya,